ini saya akan menjelaskan mengenai resum materi biokimia 2. Jadi materi pertama yaitu ada aliran informasi genetik. Jadi gen itu dibagi menjadi dua. Ada fenotip kualitatif dan fenotip kuantitatif. Yang termasuk fenotip kualitatif itu seperti warna tubuh, bentuk sirip, bentuk sisik, dan lain-lain. Yang termasuk fenotip kuantitatif itu seperti fekunditas, panjang atau berat tubuh, kandungan lemak, persentase elaging, dan lain-lain. Nah, warna tubuh, fekunditas, panjang atau berat tubuh, dan sebagainya tadi itu dinamakan dengan ekspresi gen. Informasi genetik yang terdapat pada struktur DNA diturunkan kepada sel anak melalui proses replikasi DNA, di mana replikasi itu merupakan proses perbanyakan diri dan diekspresikan oleh proses transkripsi DNA menjadi RNA, lalu dilanjutkan dengan proses translasi, di mana RNA dikonversikan menjadi protein. Hal ini nanti akan masuk dalam aliran informasi genetik. Informasi genetik suatu organisme dalam molekul DNA terletak di dalam inti sel. Unit fungsional dalam molekul DNA yang menyandi sifat keturunan atau sifat genetik tertentu disebut dengan gen. Keseluruhan informasi genetik yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup itu disebut dengan genom. Segala sesuatu hal yang berkaitan dengan organ itu selalu berkaitan dengan genetik, di mana genetik itu memaksa seseorang untuk mengalami recovery, dan manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu seperti massa, perkembangan itu seperti skill. Dari sekian penjelasan tadi, ekspresi gen adalah proses penggunaan informasi genetik yang tersimpan di dalam gen untuk mensintesis senyawa-senyawa produk gen. Ini merupakan gambar perbedaan dari DNA dan RNA. Dari gambar pertama, kita bisa melihat perbedaan dari DNA dan RNA, di mana DNA ini berpilin atau heliksnya itu ganda, atau dinamakan dengan double stranded. Sedangkan untuk RNA itu heliksnya tunggal, atau dinamakan dengan generally single stranded. Selanjutnya, perbedaan yang kedua antara DNA dan RNA itu terletak pada gulanya. Di sini kita bisa lihat untuk DNA itu gulanya deoksiribosa, sedangkan untuk RNA itu dia gulanya ribosa. Dan juga ada perbedaan di gugus OH-nya. Di RNA ini ada gugus OH, sedangkan di DNA tidak. Lalu perbedaan yang ketiga itu terletak pada basa nitrogennya, di mana di DNA dia basa nitrogennya itu timin, sedangkan di RNA itu basa nitrogennya yaitu urasil. Sedangkan yang lainnya itu sama. Di DNA memiliki sitosin, di RNA juga ada sitosin, dan sebagainya, seperti pada gambar. Selanjutnya protein. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Nah, ini merupakan gambar dari dogma sentral biologi, di mana DNA di dogma sentral itu mempunyai mekanisme yang disebut dengan replikasi atau perbanyakan diri. Pada saat tertentu, DNA itu bisa rusak, sehingga harus diperbanyak jumlah DNA-nya dengan melakukan replikasi. Tapi ada kala juga mengalami transkripsi yang dilanjutkan dengan translasi untuk menghasilkan protein, seperti tertera pada gambar. Jadi DNA mengalami replikasi, kemudian mengalami transkripsi menjadi RNA, lalu mengalami translasi menjadi untuk menghasilkan protein. Selanjutnya, kita masuk ke materi replikasi DNA. Replikasi DNA itu disebut dengan perbanyakan diri, atau dapat dikatakan replikasi DNA adalah proses pelipat gandaan DNA.
Proses replikasi ini diperlukan ketika sel akan membelah diri. Pada setiap sel, kecuali sel gamet, pembelahan diri harus disertai dengan replikasi DNA supaya semua sel turunan memiliki informasi genetik yang sama. Di sini pada slide juga ditunjukkan replikasi DNA sering disebut dengan sintesis DNA, yaitu suatu proses di mana urutan nukleotida dari DNA dikopi oleh pasangan basa komplementernya seperti adenin dengan timin atau guanin dengan sitosin. Proses tersebut memerlukan pengenalan setiap nukleotida di dalam DNA dan membutuhkan dua rantai DNA yang terpisah. Mekanisme sintesis DNA. Jadi replikasi DNA itu berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu denaturasi atau pemisahan untaian DNA induk, pengawalan atau initiation atau inisiasi sintesis DNA, pemanjangan untaian DNA, ligasi fragmen-fragmen DNA, dan pengakhiran atau terminasi sintesis DNA. Selanjutnya, ada model replikasi DNA. Seperti di gambar pada slide itu ada replikasi DNA itu melalui 3 cara. Ada model konservatif yang paling atas, model semi-konservatif yang tengah, dan model dispersif pada gambar paling bawah. Nah, model konservatif ini di mana heliks ganda induk tetap dalam keadaan utuh dan sebuah salinan kedua yang sama sekali baru telah dibuat. Lalu yang kedua ada model semi-konservatif di mana kedua rantai molekul induk berpisah dan setiap rantai berfungsi sebagai cetakan untuk mensintesis rantai komplementer yang baru. Selanjutnya yang ketiga ada model dispersif, yaitu setiap rantai dari kedua molekul anak terdiri dari campuran antara bagian rantai lama dan bagian rantai yang baru disintesis. Selanjutnya replikasi DNA yang terjadi itu pada gambar di samping ini disebut dengan replikasi semi-konservatif. Kenapa? Karena masing-masing dari kedua rantai DNA induk ini bertindak sebagai cetakan atau template untuk pembuatan dua rantai DNA dengan untai ganda yang baru. Nah, ini replikasi semi-konservatif ini diteliti oleh Matthew Meselson dan Franklin Stell pada tahun 1958, di mana kedua peneliti ini melakukan eksperimen untuk mengetahui mekanisme replikasi DNA dengan menggunakan bakteri Escherichia coli. Nah, untuk sejarahnya bisa tertera seperti pada slide. Selanjutnya ada tabel perbedaan replikasi DNA prokaryotik dan eukaryotik. Nah, seperti pada slide PPT, jadi ada beberapa perbedaan antara replikasi DNA prokaryotik dan eukaryotik. Salah satunya yaitu di nukleotidanya. Di replikasi DNA prokaryotik terbentuk sekitar 100 sampai 200 atau lebih nukleotida, sedangkan pada eukaryotik itu terbentuk sekitar 150 nukleotida. Selanjutnya untuk cabang replikasinya itu hanya ada 2 cabang replikasi pada prokaryotik yang dibentuk di setiap kromosom prokaryotik. Dan replikasi DNA-nya adalah 2 arah. Sedangkan pada replikasi DNA eukaryotik, sejumlah cabang replikasi terbentuk secara bersamaan di setiap DNA replikasi. Dan perbedaan lainnya bisa dibaca sendiri seperti pada slide. Lalu kita masuk ke transkripsi dan translasi. Jadi, sintesis protein adalah proses pembentukan protein dari informasi genetik yang terdapat pada DNA. Proses sintesis terjadi dalam 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi, di mana transkripsi adalah peristiwa pengkopian informasi pada DNA untuk membentuk mRNA, di mana proses ini terdapat di inti sel. Jadi, transkripsi itu prosesnya terjadi di dalam inti sel. Sedangkan translasi adalah peristiwa penerjemahan informasi pada mRNA untuk membentuk protein. Proses ini itu terjadi di dalam sitoplasma. Nah, di sini ada gambar DNA, di mana DNA akan mengalami transkripsi menjadi RNA, lalu mengalami translasi untuk menghasilkan protein.
Jadi untuk membentuk protein, informasi genetik dalam DNA harus diubah menjadi mRNA lalu baru diproses untuk membentuk protein. Selanjutnya kita bahas yang pertama, ada transkripsi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk pengertian transkripsi adalah peristiwa pengkopian informasi genetik dari DNA menjadi mRNA atau messenger ribonucleic acid, di mana DNA adalah materi genetik yang berantai ganda, sedangkan RNA itu berantai tunggal. Maka proses transkripsi ini terjadi di nukleus dan setelah selesai, RNA yang telah dihasilkan akan mengalami translasi di sitoplasma. Proses transkripsi terjadi di dalam 3 tahap. Ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Kita masuk ke tahap pertama, yaitu ada inisiasi, di mana RNA polimerase terikat pada untaian DNA yang disebut sebagai promotor yang ditemukan di dekat awal dari suatu gen. Setiap gen mempunyai promotornya sendiri. Setelah terikat, maka RNA polimerase nanti akan memisahkan untaian ganda DNA, menyediakan template atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Selanjutnya tahap kedua ada elongasi, di mana satu untaian DNA, untaian cetakan bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA lalu keluar dari nukleotida untuk membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 aksen ke 3 aksen. RNA transkripsi membawa informasi yang sama dari untaian DNA non-template atau coding. Selanjutnya tahap ketiga ada terminasi, di mana urutan ini memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Lalu setelah ditranskripsi nanti, RNA polimerase akan melepaskan hasil transkripsi RNA. Selanjutnya masuk ke translasi, di mana translasi adalah peristiwa penerjemahan informasi dalam mRNA untuk membentuk protein. Proses translasi memerlukan organel sel yang disebut dengan ribosom. Juga memerlukan molekul tRNA atau transfer ribonucleic acid, di mana tRNA ini adalah jenis RNA yang memiliki bentuk seperti daun semanggi. Nah, RNA jenis ini banyak terdapat pada sitoplasma. Pada proses translasi ini, tahapan proses translasi ini yang pertama ada inisiasi. Nah, ini ada gambarnya. Jadi, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom, yaitu disebut dengan kodon start. Nah, kodon start ini disebut kodon start ini adalah AUG ya, adenin, uracil, dan guanin. Lalu kemudian setelah mengalami inisiasi, lalu mengalami elongasi, di mana pada tahap elongasi ini kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Lalu masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA atau membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Seperti pada slide ya. Lalu tahapan setelah elongasi ada terminasi, di mana pada tahap ini proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Kodon stop ini ada 3, yaitu ada UAA, UAG, dan UGA. Pada gambar di samping itu yang menjadi kodon stopnya itu AUU.